Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pemirsa FDK Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam acara Sarmada. Sarmada, Pak Jaan. Sarmada itu singkatan dari sajian ringan hikmah Ramadan. Sangat filosofis, ringan tapi ada hikmah Ramadan. Hikmah. Sebab biasanya hikmah itu bisa kita temui dari hal yang ringan. Nah, itu betul. Ya. Sesuatu yang ringan, sesuatu yang kecil dalam pandangan kebanyakan orang, tapi ternyata ada kedalaman arti dan luasan makna yang luar biasa. Dari sebuah kesederhanaan ternyata ada kedalaman makna. Karena itu saya salut pada Buya Mujib yang sudah menggagas program Sarmada dan Big Dato lah ya. Big Dato Firmansyah teruji untuk buat ngedesain acara. Betul, Pak Kiai. Jadi Sarmada ini program yang digagas oleh Laboratorium Fakultas Dakwah dan Komunikasi selama bulan Ramadan ini. Jadi kita menghadirkan satu kajian-kajian yang sebetulnya bukan kajian ya, terlalu dalam lah kalau kajian. Sesuatu yang tadi ringan-ringan lah, sajian-sajian yang ringan tapi lezat untuk disantap gitu. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, telah hadir di tengah kita semua Dr. Kiai Haji Aang Ridwan MAG. Hari ini beliau diamanai sebagai Ketua Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Tentunya nanti kita akan berbincang seputar Ramadan sebagai bulan tablik. KPI pisan nih pokoknya namanya. Tapi saya relat jangan panggil Kiai. Jangan panggil Kiai. Belum sampai ke makom itu. Tentu pemirsa FDK Channel tidak asing dengan Pak Haji Aang Ridwan karena tidak mau disebut Kiai. Jadi Pak Haji Aang Ridwan tidak asing. Sebab ciri Kiai harus poligami. Dan belum mampu untuk itu. Bukan belum mampu, saya belum siap dicakar. Belum siap untuk dicakar. Jadi makomnya Haji aja dulu. Jadi punya istri satu saja galaknya kayak singa. Ini punya istri 4 dari rumah tangga kayak sirkus. Ada 4 singa. Ternyata itu yang membahayakan. Baik. Tidak asing, Pak Haji Aang ini tidak asing bagi kita semua. Selain tentunya tadi disebutkan sebagai Ketua Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, tentunya aktivitas tablignya, pengalaman jam terbang tablignya malang melintang. Karena bagi saya sebagai muridnya tentu Pak Aang ini salah satu panutan di jalan dakwah begitu. Karena begitu banyak sekali luar biasa jalan pengabdian yang beliau tempuh dalam konteks aktivitas tablig secara khusus begitu. Dan tentu juga merambah tidak hanya di tablig-tablig konvensional ya hari ini. Pak Kiai punya program yang sudah sangat populer. Apa Pak Kiai boleh disebutkan nih? Kulkas. Kuliah ringkas. Ada Lentera Senja. Ada Kuliah Retorika. Kemudian ada Bisikan Bening juga. Bisikan bening. Bukan bisikan setan, bisikan beningnya. Apalagi? Itu dibuat karena lagi corona kemarin. Di Spider-Man. Sepi order jadi main-main YouTube. Sepi order. Jadi main-main YouTube. Main-main YouTube. Jadi dari keterbatasan pandemi begitu harus di rumah semuanya ternyata berwujud jadi kreativitas yang luar biasa. Baik, pemirsa FDK Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi yang disampaikan, tema atau topik di sajian ringan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan Ramadan sebagai bulan tablik. Tentunya tema ini bukan tanpa maksud, bukan tanpa tujuan. Pasti ada sesuatu yang terkandung. Hal-hal yang sangat ringan tapi sangat filosofis dan tentu terkandung hikmah-hikmah yang luar biasa. Ketika berbicara tablik tentunya dalam konteks jurusan, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam tentunya memiliki core utama di bidang tablik. Artinya sangat relate begitu. Sangat relate apa yang nanti akan kita bincangkan dengan Ketua Prodi KPI langsung, yang tentunya sudah kawakan, sudah punya jam terbang yang luar biasa dalam konteks tablik yang tadi. Namun sebelum ke sana, saya ingin dulu berbincang dengan Pak Kiai tentang hal ini. Sekarang kan Ramadan Pak Kiai. Ramadan sangat luar biasa. Tentu dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, ketika kita masuk ke Ramadan itu, kemudian umur kita dipanjangkan, itu kan satu anugerah yang sangat luar biasa. Karena tidak sedikit orang yang akhirnya jatah umurnya berhenti sebelum Ramadan datang. Di tengah kesibukan Pak Haji Aang,
yang hari ini luar biasa tentunya, mengisi berbagai aktivitas tablik begitu ya. Belum lagi live streaming, belum lagi harus tapping untuk program kulkas, lentera senja dan lain sebagainya. Kira-kira apa sih arti penting Ramadan bagi seorang Dr. Haji Aang Ridwan? Terima kasih Kang Ridwan, saya panggil Akang ya. Akang. Dan nanti jangan panggil saya Kiai karena belum poligami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa FDK TV dimanapun berada, bagi saya Ramadan itu jadi semacam ajmalul madrasati. Jadi seperti sekolah terindah lah ya dalam hidup ini. Ya. Kita bisa melihat unsur ajmalul madrasati di Ramadan itu, pertama guru besarnya itu kan Allah langsung, mursyidnya. Kemudian muridnya eksklusif, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, waktu belajarnya kita hanya 1 bulan dalam 1 tahun. Jadi 12 bulan itu hanya 1 tahun. Pelajaran utamanya kan kita siang-siang. Betul. Malam kita qiyam. Ya. Selain pelajaran itu ada tugas tambahannya. Kita harus tilawatil Quran. Wa antum aqifuna fil masajid, i'tikaf. Kemudian tugas tambahan lain nanti kita mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian berikutnya target utamanya kan la'allakum tattaqun. Tetapi juga ada fasilitas luar biasa yang Allah berikan yang semakin menambah ajmalnya, semakin menambah cantiknya, indahnya bulan suci Ramadan itu adalah adanya fasilitas Lailatul Qadar. Jadi bagi saya secara pribadi Ramadan itu menjadi semacam sekolah terindah. Mungkin lebih indah daripada masa-masa SMA dulu gitu. Kenapa demikian? Sebab kita tahu bahwa di bulan suci Ramadan kan banyak sejumlah fakta-fakta keindahan. Betul. Keindahan yang pertama, Allah mengundang kita kan dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, di mana kata Allah wa kana bil mu'minina rahima, dan bagi orang yang beriman Allah akan mencurahkan kasih sayangnya. Berarti dalam hal puasa di Al-Baqarah 183 Allah mengundang kita, wahai orang-orang yang aku cintai, wahai orang-orang yang aku sayangi, telah diwajibkan pada kalian berpuasa. Dalam narasi para ulama tidak ada keindahan melebihi panggilan sayang dan kasihnya Allah pada kita. Satu. Yang kedua, fakta keindahan dari Ramadan itu bahwa Ramadan dengan siamnya dan dengan qiyamnya itu menjadi semacam mesin penghapus dosa-dosa kita kan. Kata Nabi, man soma Ramadana, itu barang siapa yang puasa di bulan Ramadan. Kemudian hadis lain, man qoma Ramadana, barang siapa yang tarawih di bulan suci Ramadan. Dasarnya imanan wahtisaban, dasarnya pure keimanan, juga mengharap ridho Allah kan, ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Jadi kita akan diampuni dosa-dosa kita. Itu fakta keindahan kedua. Fakta keindahan ketiga dari Ramadan sebagai ajmalul madrasati, dengan Ramadan kita kan akan ditaburi berbagai macam kebahagiaan. Satu, indal iftari, pada saat berbuka. Tentu bahagia karena siang hari kita tidak boleh makan seblak, setelah buka jadi boleh kan. Boleh segala dimakan ya Pak. Pada dingmang oleh mana gitulah, silakan. Atau misalnya kemarin kuenya Big Dado yang di order tapi saya pesan belum juga ada, bisa. Itu juga menjadi bagian kita senang karena akan berbuka. Tapi bukan itu kata para ulama. Bahagia indal iftari itu adalah ketika sesaat menjelang berbuka itu doa-doa kita diijabah. Saya punya pengalaman membimbing umroh pada saat bulan Ramadan di Haramain. Itu lautan manusia kan lebih banyak daripada haji itu. Tetapi menjelang buka menjadi hening suasananya, hening banget. Yang saya lihat kan hanya tetesan air mata daripada jemaah yang memanjatkan doa-doa. Oh ternyata karena memang saat menjelang buka adalah saat terindah di mana doa kita diijabah. Kemudian yang kedua kan falhatun indal fitrihi, pada saat sampai puasa kita di bulan di hari raya Idul Fitri. Kenapa itu bahagia? Tentu karena kita sudah berjuang sebulan penuh nih jihad. Dan yang menambah bahagia lagi, kita kan kembali ke asal dan awal penciptaan. Kayaumi waladathu ummuhu, seperti seorang bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Tidak ada kebahagiaan kata para ulama, tidak ada keindahan melebihi dihapusnya dosa-dosa kita dan kembali kita kepada asal dan awal penciptaan. Dan kebahagiaan yang ketiga kan inda liqa'i rabbi. Betul. Pada saat bertemu dengan Tuhan kita. Mungkin setiap kita di masa kecil pernah berimajinasi seperti gimana Tuhan kita. Kita mencari-cari kan, dan sengaja kan oleh Allah disembunyikan. Tetapi bagi orang yang beriman yang menjalankan puasa, nanti akan diberi kesempatan kata para ulama untuk bertemu langsung dengan Allah ya qadatan, secara langsung, dan ini kebahagiaan tertinggi. Maka saya nyimpulin bahwa Ramadan bagi saya adalah ajmalul madrasati.
sekolah terindah gitu. Sekolah terindah yang sangat singkat Waktunya, betul. tapi kurikulumnya lengkap, proses habituasinya juga lengkap. Begitu. Sekaligus kemudian di dalamnya ada keharusan bagi kita untuk menjaga konsistensi begitu ya. Betul. Konsistensi, komitmen, karena pasca Ramadannya itu yang menentukan kemenangan-kemenangan besar yang tadi disebutkan. Dan oleh keindahan Pak Haji. Ramadan itu ada lagi di mana satu perbuatan, satu amal yang kita perbuat bobot dan efek paling bisa begitu panjang. Betul. Kalau hari-hari biasa cuma dihitungnya 1, 2, atau 3, atau 10, Ramadan kan bisa beratus-ratus. Beratus-ratus, apalagi kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, itu. Khairum min alfi syahr. Luar Indah, biasa. saya kira Luar Ramadan biasa. itu indah. Ya. Berarti tidak aneh bagi seorang Dr. Haji Aang Ridwan, manakala Ramadan datang itu bukan malah istilahnya menyepikan diri, tapi justru malah semakin luar biasa untuk terus melakukan pengabdian. Betul. Untuk terus melakukan aktivitas tablik begitu ya, dimanapun berada dalam konteks apapun, karena begitu sangat luar biasa Ramadan ini. Ada satu kebahagiaan yang hakiki gitu ya, yang tidak hanya di dunia tapi juga kebahagiaan ini tentunya nanti akan bermuara pada kemenangan besar. Betul. Yang tadi disebutkan pada saat kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling kemudian kita inginkan. Baik, ngomong-ngomong nih Pak Haji Aang, Pak Haji juga kan sekarang sebagai ketua prodi begitu. Prodi, ya. Ketua prodi komunikasi penyiaran Islam. Dalam bahasa Kiai Mulis ketua geng. Ketua geng. Kalau Pak Kiai Muklis nyebutnya ketua geng KPI gitu ya. Artinya punya banyak pasukan geng gitu ya. Sangat luar biasa. Tapi dia nyingkat geng ke saya itu gengnya tuh geng Guru Aang. Tadi kan Pak Kiai Ya, arti kehadiran Ramadan sebagai pribadi. Nah sekarang mau tidak mau kan ada amanah yang melekat di pundak sebagai pengelola atau bahkan lebih spesifik lagi ketua prodi komunikasi dan penyiaran Islam. Apa arti Ramadan dalam konteks pengelola ini, Ramadan bagi saya sebagai bulan tablik. Jadi kehadiran Ramadan sesuatu yang ditunggu untuk mengaktualisasikan diri kita dalam proses pengabdian yang horizontal maupun yang vertikal. Saya melihat begini secara umum lah ini ya. Ramadan itu nampak kontras banget sebagai bulan tablik. Satu misalnya, di bulan Ramadan kita bisa melihat ada mencium aroma internalisasi Islam. Jadi bagaimana setiap pribadi Muslim di bulan suci Ramadan ketika datang mereka itu sibuk melakukan internalisasi ajaran Islam. Terpacu ya. Terpacu. Ada bagaimana mereka ingin memperkaya ranah kognisi mereka dengan Islam, lalu menjaga rasa dan cita rasa mereka dengan Islam, lalu memanifestasi dalam kegiatan sosial psikomotorik gitu. Juga adalah nuansa Islam. Satu, paling tidak aroma tablik saya cium di bulan suci Ramadan melalui tangkapan adanya internalisasi Islam. Yang kedua, saya melihat Ramadan sebagai bulan tablik itu karena tercium juga ada semacam proses difusi Islam. Jadi bagaimana Islam yang sudah melekat dalam dirinya, menginternal dalam dirinya, mereka sentuhkan pada ragam realitas sosial. Punten misalnya, seniman ketika datang bulan suci Ramadan, seninya disentuh dengan nuansa Islami. Sehingga ada nilai muncul religiusitas gitu musik religi. Ya Jamalu misalnya ya. Itu musik religi. Kemudian ketika dia seorang politisi, lalu datang Ramadan, aktivitas dan akrobat politiknya disentuh oleh nilai keislaman. Sehingga ada kegiatan-kegiatan politisi bernuansa Islam. Mereka yang ekonom misalnya, kegiatan ekonominya disentuh oleh sentuhan-sentuhan keislami. Kemudian mereka juga yang punya aktivitas yang berbeda-beda umat Islam, ketika Ramadan datang itu ada spirit gitu untuk menyentuhkan Islam pada ruang nyata dalam kehidupan mereka. Ini nampak jelas sehingga lahir muncul semacam sibgoh Islam ya. Ada sibgoh Islam dalam ranah aktivitas sosial masyarakat di bulan suci Ramadan. Yang paling kontras kita lihat, Ramadan saya simpulkan sebagai bulan tablik ada semacam transmisi Islam. Jadi bagaimana mediatisasi Islam di bulan suci Ramadan ini kan begitu semarak. Variatif lagi. Terus ada semacam Ramadan menjadi semacam momentum yang memantik kreativitas orang untuk mensiarkan agama yang macam-macam.
Saya suka nganalisa acara-acara di TV misalnya. Saya mengapresiasi itu sebagai bagian dari kreativitas mereka yang dipantik oleh ruh dan spirit Ramadan. Jadi betapa Ramadan ini mengisi ruang kognisi dan apeksi masyarakat manusia dengan ragam profesinya untuk kemudian melahirkan ragam kreativitas dalam proses mensiarkan dan menyiarkan Ramadan ini. Jadi ada semacam transmisi. Kemudian juga di Ramadan semakin memperkokoh apa yang disebut mungkin kulturisasi Islam. Jadi Islam pada ranah kultur gitu ini begitu sangat semarak gitu ya. Misalnya sebut saja produksi simbol-simbol keislaman. Oh, kita kayaknya udah sepakat lah ya bagaimana produksi busana muslim, produksi busana muslimah sangat terpantik oleh kehadiran bulan suci Ramadan ini. Dan saya kira itu juga bagian dari tablik lah ya. Dan mudah-mudahan juga gitu setiap kali datang Ramadan ini bisa sampai pada proses ideologisasi Islam. Punten, mana ideologisasi bukan berarti menurunkan Islam menjadi ideologi hingga Islam sebanding dengan Marxisme kapitalis. Kalau demikian Islam menjadi rendah. Maksud ideologisasi dalam term saya bukan itu. Tapi ada dua kepentingan. Kepentingan ke dalam, ideologisasi Islam itu membangkitkan semacam militansi. Jadi ada militansi umat Islam terhadap Islamnya itu. Paling tidak militansi ditandai oleh sense of belonging dan sense of belonging terhadap Islam. Sementara ideologisasi Islam untuk kepentingan keluar adalah bagaimana Islam bisa terbentengi dari rembesan ideologi-ideologi yang lain. Nah, jadi bagi saya sebagai ketua prodi komunikasi penyiaran Islam, bulan suci Ramadan ini benar-benar sebagai bulan tabligh. Kenapa? Sebab hanya kegiatan tabligh yang mensemarakan syiar Ramadan ini. Jadi Ramadan ajaran Islam ketika hadir di Ramadan semakin tersiarkan dan semakin tersiarkan. Gitu. Syiar dan siar gitu. Jadi memang bulan Ramadan ini memberikan efek domino yang sangat luar biasa dalam berbagai aktivitas keseharian masyarakat dunia, bahkan bukan hanya di kita di Indonesia, tapi seluruh umat Islam di dunia mengalami betul bagaimana ada satu efek positif yang luar biasa gitu ketika kehadiran bulan Ramadan, begitu ya Pak Haji? Betul. Nah, kenapa demikian? Bahkan mungkin efek domino ini dirasakan tidak hanya bagi internal umat Islam, sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Pak Haji Aang, tapi juga untuk seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia menjadi kedapatan berkahnya dari kehadiran bulan suci Ramadan. Terlepaslah nanti misalnya ada analisis komodifikasi Islam. Itu lain hal, di luar daripada itu. Tapi nampak manifestasi atau efek domino dari adanya bulan Ramadan ini tadi yang dijelaskan oleh Pak Haji Aang, intinya adalah dengan aktivitas tabligh yang dilaksanakan oleh semua level masyarakat Islam, begitu ya, baik pada level yang sifatnya personal, antar individual maupun dalam level yang sifatnya komunitas. Banyak pada bulan Ramadan itu berlomba-lomba pastabikul khairat untuk melakukan tablik-tablik keislaman dalam berbagai dimensi ataupun dalam berbagai konteks apapun, begitu. Baik, pemirsa FDK Channel atau FDK TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sajian ringan ini butuh sangat luar biasa sehingga kita tidak terasa nih akan terus membincangkan tentang hikmah-hikmah yang sederhana tapi penuh dengan kedalaman makna, begitu, dari bagaimana aktivitas keseharian kita dalam menyambut bulan suci Ramadan. Pak Haji, kemudian begini, tadi kan sudah disebutkan Ramadan itu bulan tabligh. Di mana Islam itu tidak hanya tersyiarkan tapi juga tersiarkan dengan begitu sangat masif, begitu ya, untuk seluruh umat manusia di dunia ini. Terstruktur kan gitu, masif, terstruktur, sistemik. Luar biasa kan. Ini bulan Ramadan, Pak. Ini bulan Ramadan. Ada efek domino. Bukan musim kampanye. Pertanyaannya kan gini, anak-anak suka ngomong, kenapa unta di Indonesia kurang begitu bagus pertumbuhannya? Karena kan tubuh unta itu bergantung suhu. Jadi unta pertumbuhannya bagus di Indonesia kalau musim kampanye. Suhunya memanas. Panas. Karena suhunya panas, jadi pertumbuhannya juga bagus. Aduh, luar biasa. Ramadan didinginkan dengan dipanaskan. Didinginkan dengan banyak internalisasi ya, keislaman dan lain sebagainya. Baik Pak Haji, kemudian kan gini, tadi Ramadan itu sebagai bulan tabligh di mana Islam itu tersyiarkan dan tersiarkan.
pertanyaannya adalah kita kan sudah hampir kurang lebih 1 tahun bahkan sampai 2 tahun ya 2 tahun mengalami satu anomali, bukan anomali ya, satu era kehidupan yang disebut dengan pandemi new normal lah, New normal. dimana kita harus bersahabat dengan satu virus yang ya mematikan itu kan secara medis sudah terbukti begitu sangat mematikan. Sementara diseminasi Islam atau penyebaran Islam tadi, syiar dan siar Islam itu harus terus dilakukan. Maka Kiai kira-kira bagaimana sih supaya diseminasi ini akan terus dilakukan? Bagi saya, corona ini ada semacam blessing in disguise gitu ya. Ada semacam rahmat yang tersembunyi. Di balik pandemi ini justru ada rahmat-rahmat tertentu. Paling tidak ini bisa memantik para rijalud dakwah, para aktivis dakwah untuk turun gunung dari media konvensional pada sebut saja media-media baru. Atau sebut saja lebih fokus media sosial misalnya gini. Kan begini, tablik Islam itu tidak boleh berhenti karena pandemi. Tablik hanya mungkin berhenti pada saat kiamat. Ya setelah kiamat tablik pasti kan berhenti. Kiamat -1 kan prepare lah, persiapan. Sampai kiamat -1 harus terus tablik itu. Tablik hanya akan berhenti karena kiamat. Pandemi tidak boleh menghentikan aktivitas tablik. Hanya saja ketika pandemi tentu harus mencari ragam media yang bisa adaptif dengan kondisi pandemi sekarang ini. Dan itu sesungguhnya tidak mengalami kesulitan. Karena jiwa zaman sekarang kita sedang berada kan pada era cyber culture, era cyber, di mana relasi virtual kan menjadi sesuatu yang tidak asing lagi sekarang ya. Hanya saja memang kehadiran corona semakin mempercepat proses relasi sosial yang bernuansa virtual. Nah, tabligh ketika dihadapkan pada pandemi tidak boleh berhenti. Maka kita harus mulai migrasi, kita turun dari media konvensional yang menghajatkan kita untuk face to face secara langsung dengan audiens, sekarang melalui keterlibatan media. Maka pada titik ini harus ada ragam variasi aktivitas tabligh. Variasi aktivitas tabligh yang mencoba mengadaptasi perkembangan media-media baru hari ini. Maka atas hal ini misalnya saya juga jadi turun gunung, misalnya bikin channel YouTube, bikin program yang variatif di YouTube itu. Podcast kayak gini kan? Podcast seperti gini. Dan ternyata memang itu direspon baik juga. Sudah mereka ada kan sekelompok masyarakat kita yang haus akan kajian-kajian. Ada sekelompok masyarakat kita yang selalu ingin update informasi mereka. Ada sekelompok masyarakat kita yang nggak mau ada jeda pandemi, nggak mau menjadi jeda mereka dekat dengan Tuhan mereka. Maka melalui media itu ada semacam solusi. Misalnya saya tidak ada hasrat untuk seperti YouTuber lain misalnya, tidak ada hasrat untuk itu karena tidak akan kekejar. Kita hanya ingin menyantuni 1-2 orang beberapa jamaah yang mereka sedih karena pandemi tidak bisa mencari ilmu, tidak bisa kumpul di pengajian. Lalu buatlah didesain program-program dan lumayan direspon lah ya. Direspon oleh mereka ya rata-rata di atas 400-500 yang nonton kan itu juga sudah luar biasa. Gitu. Viewersnya sudah luar biasa. Ini menandakan bahwa sekali lagi variasi tabligh dengan menggunakan media sosial di era pandemi itu juga bagian dari sesuatu yang menjadi solusi dan tidak menghentikan tabligh. Hanya saja memang tetap harus fokus orientasinya. Orientasi tabligh itu adalah bagaimana untuk bisa merekoneksi umat dengan Tuhannya. Gitu. Saya membuat kulkas dengan segmen anak-anak muda supaya anak-anak muda hari ini bisa rekoneksi mereka dengan Tuhannya gitu. Kemudian terutama untuk di bulan Ramadan ya, kita bikin acara-acara kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan untuk kembali merekoneksi. Sebab ternyata dalam perjalanan 11 bulan kan kadang kita jauh dari Gusti Allah, ba'idu minallah. Kita di bulan suci Ramadan ba'idu minal Quran. Kita di bulan Ramadan ba'idu dari minas sunnah. Jauh dari segala macam. Maka kehadiran kegiatan tabligh di bulan suci Ramadan dengan memanfaatkan ragam media baru itu visi dan orientasinya untuk rekoneksi, mengkoneksikan kembali mereka dengan Tuhan. Sebab buah dari rekoneksi itu akan terbangun imunitas. Iman mereka akan kokoh. Dengan kokohnya iman ini setidaknya bisa menjadi imun atas beratnya beban yang disebabkan karena pandemi. Kan luar biasa pandemi ini menyisikat semua unsur gitu.
Nah, maka kegiatan tablik di bulan suci Ramadan, visi dan orientasinya harus pada rekoneksi manusia dengan Tuhan dengan memanfaatkan ragam media baru. Jadi tablik di bulan Ramadan itu semacam vaksin ya. Vaksin yang akan memperkuat imun umat Islam di tengah kehampaan, di tengah kehausan, yang mana mereka tidak bisa istilahnya bertatap muka secara langsung karena satu dan lain hal, karena memang juga istilahnya kondisi yang tidak memungkinkan seperti itu ya. Tabligh itu memang sudah diyakinkan oleh para ulama sejak dulu. Jadi kegiatan syiar dan syiar Islam yang disampaikan secara masif, apalagi tepat sasaran menggunakan media yang bagus, itu sudah terbukti bisa membangun imunitas. Masyarakat manusia dari ragam cobaan apapun gitu. Karena itu kan jika dulu para futurolog pernah bilang bahwa di abad 20 agama akan ditinggalkan. Ini tidak terbukti. Ada semacam pesimisme kan ya. Ini tidak terbukti, malah popularitas orang yang beragama semakin relatif tinggi di tengah isu misalnya Islam teroris, Islam radikalis dan lain sebagainya. Islam masih tetap bertahan. Ini tabligh yang bisa menghantarkan kenyataan pada fakta itu. Sebab dengan tabligh tadi akan terbangun imunitas gitu. Tabligh yang terbangun gitu ya dengan imunitas tadi, apalagi kehadiran new media memperkuat memperkuat variasi kemudian cara-cara baru dalam mensyiarkan dan menyiarkan Islam. Tentunya ya ini menjadi satu solusi konkret alternatif bagi umat Islam yang tadi disampaikan oleh Pak Jaang, bahwa inilah yang disebut dengan keberuntungan di tengah keberuntungan yang tersembunyi. Justru yang kemudian semakin memacu dan memicu giroh keislaman di tengah pandemi COVID-19 ini. Selalu ada rahmah dalam selalu ada hikmah. Itulah ciri seorang muslim sejati, seperti itu, selalu mengambil hikmah di tengah kesederhanaan atau peristiwa-peristiwa apapun. Baik, Pak Kiai, sangat luar biasa sekali. Ini saya dari tadi Pak Kiai terus tenanawan lah cari doa. Tapi mudah-mudahan lain doa nanti lain supaya wani poligami ya. Tuantun. Doa gitu. Oke. Ini berbicara mengenai kebijakan nih. Tadi kebijakan sebagai seorang ketua prodi komunikasi penyiaran Islam, kan bagaimanapun Pak sebagai ketua geng gitu istilahnya kan punya pasukan. Ada mahasiswa, ada dosen kan gitu. Ada aktivitas yang berkaitan dengan istilahnya peningkatan intelektualitas di internal kampus, sivitas akademika, atau juga yang berkaitan dengan ruang-ruang pengabdian kepada masyarakat. Kebijakan sebagai ketua prodi KPI yang hari ini diambil untuk menyemarakan Ramadan apa kira-kira? Hari ini tentu kita berat ya. Karena kita berada dalam kepungan pandemi COVID-19. Kita di prodi komunikasi penyiaran Islam kebijakan itu kita arahkan, kita belokkan untuk membangun kultur religius yang pertama, yang kedua untuk membangun kultur profesional, yang berikutnya kita membangun kultur untuk berkarya terus. Jadi Ramadan ini bagi anak KPI harus dijadikan sebagai ruang untuk berkarya. Ruang untuk berkarya. Satu, penataan suasana religius itu pasti. Ya, karena memang hanya suasana religius yang bisa membuat kawan-kawan mahasiswa bertahan dalam hidup yang serba sulit sekarang ini. Yang kedua, kita membangun kultur profesional. Arti profesional itu bukan materialistik ya. Profesional itu untuk menjadi orang yang ahli di bidangnya. Jadi kami selalu memompa kawan-kawan mahasiswa gunakan bulan suci Ramadan ini untuk memperkokoh profesionalitas kita. Maka kawan-kawan yang bisa bikin misalnya video, bikinlah video. Kawan-kawan yang misalnya punya akses ke radio, manfaatkanlah radio. Kawan-kawan yang bisa berkarya untuk ikut di perlombaan, ikutlah lomba. Gitu. Kawan-kawan yang senang bikin film, buatlah film. Nah, saya membuat kultur profesional itu di jurusan KPI. Tidak diturunkan dalam kebijakan harus ini, harus itu selama bulan Ramadan, tidak. Tetapi dibangun pada kultur itu. Hari ini misalnya di anak-anak KPI sedang ada ngurus memproduksi film pendek untuk dilombakan wakil UIN di tingkat nasional, sedang digarap hari ini. Ada sebagian anak KPI yang sedang ikut lomba sekarang untuk berlomba dai-dainya di berbagai macam event perlombaan juga banyak. Anak KPI didorong oleh kami juga untuk ikut lomba menulis di ajang perlombaan dan sebagainya. Nah, kultur profesional yang dibuat itu
saya kira ini akan menjadi modal oleh anak KPI untuk bisa in dengan ragam momentum. Ya, ya. Termasuk momentum Ramadan, ya. Jadi dengan bekal profesionalitas siapapun dia akan bisa match kapanpun dan dimanapun. Itu yang dibuat oleh kita itu. Nah, berikutnya kita juga ingin mendorong pada seluruh masyarakat sivitas akademik KPI dimanapun adanya untuk ikut turut serta menyemarakan Ramadan, gitu. Kawan-kawan yang tergabung di komunitas tertentu semarakan komunitas itu dengan kegiatan Ramadan. Kawan-kawan yang jadi pengurus IRMA tertentu jadilah misalnya ragi yang mematangkan kawan-kawan IRMA dimanapun. Kemudian ada dosen yang menjadi sebut saja pengurus DKM di wasit tertentu, semarakanlah Ramadan itu dengan ragam kegiatannya. Yang kami titipkan itu adalah spirit untuk membangun kultur religius seperti itu. Jadi tidak dalam bentuk kebijakan harus ini harus itu. Kita hanya mengkondisikan kultur religius, kultur profesional, dan kultur untuk berkarya. Sebab dengan modal kultur profesional, saya kira siapapun anak-anak kita bisa adaptif di ragam momentum termasuk di Ramadan. Gitu. Jadi tablik itu harus jadi nafas ya. Harus jadi nafas dalam setiap kondisi apapun, dalam setiap tantangan apapun, membaca peluang apapun. Yang jelas pada saat mahasiswa KPI ataupun dosen KPI secara khusus atau mungkin dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi secara umumnya dalam kondisi apapun tetap nafasnya adalah dakwah, nafasnya adalah tablik. Dakwah. Programnya Sarmada. Gitu. Sarmada. Sajian ringan hikmah Ramadan. Baik, pemirsa FDK Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu sangat luar biasa perbincangan kita. Tadi begitu sangat ringan tapi kaya dengan nuansa-nuansa yang ringan tapi berbobot. Nah, aku mah patah iya teh. Ringan tapi berbobot. Sahur Ustaz Epi mah tapi ngepret. Jadi ringan tapi ada sesuatu yang matak nyintrek gitulah. Bahasa Sunda menjadi matak. Ada satu peringatan, ada satu alarm bagi kita semua, termasuk saya pribadi, untuk betul-betul optimis menjadikan Ramadan ini bulan syiar gitu ya. Bulan syiar, bulan syiarnya Islam, bulan tablik, bagaimana tablik itu jadi napas yang sangat luar biasa bagi aktivitas keseharian kita. Terakhir nih untuk menutup perbincangan kita Pak Haji, pada kesempatan kali ini, kira-kira ketika tadi dijelaskan Ramadan itu sebagai bulan tablik, bulan di mana kita mensyiarkan dan mensiarkan Islam, kira-kira hikmah apa yang dapat kita petik dan disampaikan, dibagi untuk pemirsa FDK Channel dimanapun berada? Dalam spirit tablik, Ramadan ini kita jadikan bulan untuk jeda berbuat dosa. Jedalah dulu untuk berbuat dosa. Jeda berarti sebab khawatir kan di 11 bulan yang lainnya kita aktivitasnya hanya numpuk-numpuk dosa. Gitu. Kenapa numpuk-numpuk dosa? Sudah sadar berbuat dosa tidak segera kita hapus. Padahal kan qad aflaha man zakkaha. Jadi orang yang bahagia itu adalah orang yang berbuat dosa. Tapi segera dosanya dihapus. Sebab kan diyakinkan tidak ada orang yang tidak pernah berbuat dosa kecuali para nabi dan rasul. Hatta para kekasih Allah sekalipun mereka pasti berbuat dosa. Tetapi dosanya kan dibangun dari spirit wa yadra'una bil hasanatis sayyi'at, hingga dia jadi ulaika lahum uqbadar. Tempat kesudahan yang baik sebagai kekasih Allah, muttaqin, muhsinin, mukminin dan lain sebagainya. Muttaqin itu adalah orang yang pernah berbuat dosa. Tapi dosanya segera dihapus. Gitu. Nah, kan ginilah, hidup kita sekarang ini kalau kita tidak berbuat dosa, lingkungan kadang membuat kita berbuat dosa. Dari rumah kita sudah berangkat soleh banget gitu. Tiba-tiba di jalan karena macet kita disenggol oleh orang lain. Ketemu Big Dado Firmansyah gitu. Tengah jalan ketemu Big Dado Firmansyah. Aduh. Oke. Lingkungan. Jadi lingkungan kadang seperti itu. Tiba-tiba kita disenggol oleh orang lain yang tadi sabar, kita jadi reaksionis. Jadi marah, goblok, tenelu, edan, dan lain sebagainya. Jadi lingkungan kan kadang membuat kita juga berbuat dosa. Datang juga misalnya di suasana kantor gitu. Kadang juga dosa tidak lepas. Harusnya kita buru-buru bekerja malah kita ngobrol misalnya. Nah, hikmah kita untuk bulan suci Ramadan ini adalah pertama, jadikan bulan untuk jeda berbuat dosa. Yang kedua, jeda untuk berbuat khilaf.
Gitu. Jangan hilap terus lah ya. Meskipun lupa tidak dosa sih. Misalnya Kang Ridwan lagi puasa lupa minum kopi sama Bang Dodo berdua, dua-duanya lupa tidak dosa. Lain lupa itu mah. Ngaja we minum kopi doang. Tapi kan kalau keseringan hilap dan lupa itu bisa bahaya. Betul. Tidak dosa tapi bahaya. Sekarang Big Dado dari rumah berangkat ke kampus tidak pakai celana lupa. Bahaya. Tidak dosa kan? Tidak dosa. Tapi bahaya. Nah justru Ramadan kita jadikan bulan untuk jeda berbuat hilaf itu supaya tidak bahaya. Lalu Ramadan bawa hikmah sebetulnya untuk jeda nihil karya. Jadi jangan sampai nihil karya. Justru Ramadan adalah bulan untuk produktivitas kita berbuat karya lah ya. Betul. Dan setiap kita saya kira sudah dititipi oleh Allah ragam potensi yang macam-macam. Dari potensi itu gunakanlah untuk berkarya. Ya, jangan diem. Ya, jangan diam, semuanya berkarya. Dan Allah dan Rasulullah akan menilai setiap karya yang kita perbuat. Ya, setiap karya saya kira akan menjadi bagian dari dakwah. Ya. Yang bisa menulislah, gitu. Yang bisa bikin lagu, ngaranglah lagu. Yang bisa main musik, mainkanlah musik gitu dalam spirit religi misalnya. Yang segala macam saatnya berkarya. Nah, Ramadan juga menjadi hikmah bagi kita untuk jeda dari nihil ibadah. Gitu. Kita kan kebanyakan terlalu duniawi nih, banyak aspek terlalu duniawi. Sekarang di Ramadan ada ukhrawi lah, gitu. Kemudian jangan sampai juga kita menjadi orang yang nihil bakti. Ramadan ini adalah bulan tempat kita berbakti. Kedermawanan lah. Kedermawanan kan bakti dalam bahasa lain disebut ibadah ya. Meskipun klasifikasi ibadah nanti menjadi macam-macam gitu, tetapi kehadiran bulan suci Ramadan dalam spirit tabligh adalah bulan pengabdian terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengabdian kita kepada sesama, juga pengabdian terbaik kita pada institusi. Kita yang berada di institusi yang disebut dengan ASN, Ramadan harus menjadi bulan terbaik kita pengabdian kepada lembaga yang kita miliki gitu. Jangan malah Ramadan menjadi malas-malasan untuk tidak memakmurkan lembaga kita. Apalagi jam kerjanya dipotong. Wah, ini sarmada bagian dari pengabdian terbaik labda untuk masyarakat yang ada di manapun kan sekarang. Oke. Ya, luar biasa sekali pemirsa FDK Channel yang dimuliakan oleh Allah. Tadi begitu sangat luar biasa, banyak sekali hikmah dari spirit Ramadan sebagai bulan tabligh begitu. Di mana ada hal-hal yang kemudian perlu kita lakukan gitu. Bukan lagi istilahnya memikirkan, tapi sudah saatnya kita bergerak. Karena Ramadan itu titik berangkat bagi seorang muslim untuk memperbaiki segalanya. Memperbaiki amalan kita, memperbaiki cara pandang kita, memperbaiki aktivitas kita yang tadinya banyak bermaksiat, mulai jeda dari kemaksiatan yang ada, dari hilaf, dari salah dan sebagainya. Termasuk juga Ramadan adalah bulan untuk terus meningkatkan motivasi dan kreativitas kita sehingga jadi satu karya yang karya ini dinafasi begitu ya. Dinafasi oleh napas-napas keislaman. Itulah spirit atau hikmah dari Ramadan sebagai bulan tabligh sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Haji Aang Ridwan MAG. Baik pemirsa FDK Channel, sampailah kita di penghujung acara. Mohon maaf atas segala hilap dan lupa. Terima kasih atas seluruh pendukung acara yang mendukung kegiatan atau program Sarmada ini, sajian ringan Hikmah Ramadan yang digagas oleh Laboratorium Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita pada Ramadan selanjutnya sehingga kita bisa sampai pada kemenangan besar sebagaimana yang tadi disebutkan, kemenangan untuk terus membiasakan diri kita dengan nilai-nilai kebaikan. Doa dari saya. Oh, mangga Pak. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terindah dalam kehidupan kita semua. Baik. Terima kasih, saya Ridwan Rustandi selaku host dan narasumber yang kece badai luar biasa, Bapak Dr. Haji Aang Ridwan MAG, undur diri. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.